Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang makna baqa dan dalil baqa yang terdapat dalam kitab Al-Aqidatul Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sin, ma ma'nal baqa'i wa ma daliluhu. Soal, bermula apakah itu makna baqa dan bermula apakah itu dalilnya baqa. Jim, jawab, maknahu annahu la akhira li wujudihi. Bermula maknanya baqa itu bahwa sungguhnya Allah itu tiada jenis akhir bagi wujudnya Allah. Wa daliluhu annahu law kana faniyan lakana hadisan wa hadza batilun. Dan bermula dalilnya baqa itu bahwa sungguhnya Allah itu jikalau ada ianya Allah itu yang fana, niscaya sungguh ada ianya Allah itu yang baru, dan bermula ini itu batil. Qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhahu. Berfirman ianya Allah Ta'ala, bermula tiap-tiap sesuatu itu binasa kecuali zatnya Allah. Jadi di sini dapat kita pahami makna baqa adalah Allah Ta'ala tiada akhir bagi wujudnya. Wujud Allah Ta'ala tiada akhir. Allah ada untuk selama-lamanya. Allah tidak akan pernah tidak ada. Sampai kapanpun Allah selalu ada. Jadi kita sebagai hamba itu harus meyakini Allah yang menciptakan kita adalah zat yang maha kekal. Sifat-sifatnya juga kekal. Allah, sifat Allah, af'al, perbuatan Allah itu kekal semuanya, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang, kekal selama-lamanya. Bila kita meyakini Allah Ta'ala bersifat baqa dalam menjalani kehidupan kita di dunia yang hanya sementara ini, kita itu akan lebih sedikit merasa khawatir karena kita adalah hamba dari zat yang maha kekal. Misalnya kita butuh pertolongan, Allah adalah zat yang maha penolong, dan penolongnya itu gak akan pernah berubah. Allah selalu penolong. Misalnya kita memang merasa kekurangan dalam materi, Allah juga zat yang maha kaya, dan kekayaan Allah itu kekal, tidak pernah berkurang, tidak pernah habis, dan Allah maha pemurah. Allah itu akan memberi apapun yang dibutuhkan oleh hambanya. Nah, jadi kita sebagai hamba itu lebih mengutamakan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena kalau keinginan seorang hamba itu tidak ada batasnya, tidak akan pernah ada habisnya. Kalau kita sudah punya mobil, pasti kita akan ingin punya pesawat mungkin, atau kita akan ingin mobil yang lebih bagus dari yang sudah ada. Gak pernah habis. Jadi kita harus mengutamakan yang kita butuhkan, karena yang diberikan Allah itu kepada kita sebenarnya bukan yang kita inginkan, tapi yang kita perlukan. Kita memerlukan itu, termasuk dalam memberikan harta atau rezeki. Allah maha pemberi rezeki. Allah Tuhan kita itu maha pemberi rezeki, dan rezeki yang akan diberikan Allah Ta'ala itu kekal, gak akan pernah berkurang, selalu ada. Allah akan selalu memberi rezeki kepada kita. Kemudian kenapa kita merasa kurang, kita merasa Allah tidak pernah memberi rezeki kepada kita, sehingga mungkin timbul di benak kita apakah Allah kekurangan rezeki hari ini atau bagaimana? Itu sebenarnya ya karena kita lebih mengutamakan nafsu kita daripada akal kita, daripada iman kita. Seandainya kita terus berpegang kepada zat yang kekal yaitu Allah, kita terima saja. Hari ini Allah kasih kita rezeki berapa, kita yakini sebenarnya kita cuma butuh segini, karena Allah itu maha mengetahui, dan pengetahuan Allah itu tidak akan pernah berkurang. Tidak mungkin Allah hari ini gak tahu keadaan kita, tidak mungkin Allah hari ini lupa dengan yang kita butuhkan, tidak mungkin, karena Allah maha kekal. Pengetahuan Allah itu kekal. Allah mendengar, Allah melihat, dan penglihatan dan pendengaran Allah juga kekal. Allah tahu, dan pengetahuan Allah itu selalu kekal, gak pernah berkurang. Jadi Allah zat yang selalu bisa kita andalkan. Wa daliluhu, dan dalil Allah Ta'ala bersifat baqa, annahu law kana faniyan. Seandainya Allah bersifat fana, Allah awal mulanya misalnya kaya, kemudian tiba-tiba miskin, atau Allah awalnya pemurah, tiba-tiba udah jadi orang yang pelit, zat yang pelit, fana lah, berubah-berubah, hilang.
karena hadisan, berarti Allah Ta'ala ini baharu. Karena sifat yang sesuatu yang punya sifat berubah dari ada ke tidak ada, dari kuat menjadi lemah, dari banyak sedikit banyak, ada perubahan-perubahan, itu hanya terdapat pada zat yang baharu. Sedangkan Allah bukan zat yang baharu. Allah zat yang qidam, yang baqa. Jadi nggak ada baharu. Jadi sama Allah tuh nggak ada sifat berubah-berubah, karena Allah bukan zat yang baharu. Allah itu zat yang qidam, zat yang baqa, terdahulu dan yang kesudahan. Harus kita yakini Allah tidak akan pernah ada sifat fana pada Allah. Jadi jangan kita merasa, oh hari ini saya bisa berbuat apa saja, karena hari ini Allah pasti tidak melihat. Hari ini saya bisa melanggar perintah Allah, karena hari ini Allah tidak memantau saya. Pasti kita menyamakan Allah Ta'ala dengan zat yang baru, yang kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti itu. Enggak. Allah selalu seperti dirinya sendiri, tidak pernah berubah. Dari kapanpun sampai kapanpun Allah seperti itu, tidak akan pernah berubah. Misalnya Allah Maha melihat, saat kita berbuat ibadah Allah melihat, kita merasakan. Saat kita sholat, kita merasakan Allah itu memperhatikan kita, merasakan Allah itu sangat dekat dengan kita. Dan sebenarnya saat kita tidak beribadah pun Allah itu masih dekat sama kita, kekal kedekatannya dengan kita, kekal penglihatannya, pemantauannya kepada kita, baik saat kita merasakan atau saat kita melupakan. Jadi seperti itu. Seandainya kita bilang Allah itu fana, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, berarti Allah berarti Allah itu bersifat baharu, dan itu sungguh mustahil, tidak mungkin ya, batal, batil, nggak boleh lah kita bilang Allah itu baharu. Kadang-kadang ini, kadang itu, timplan, nggak mungkin. Allah sendiri berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Tiap-tiap sesuatu itu binasa kecuali zat Allah. Semua makhluk itu pasti ada perubahannya. Setiap makhluk yang selain Allah itu pasti akan binasa. Jadi kita nggak bisa mengandalkan selain Allah. Jangan terlalu mengandalkan selain Allah dalam hal apapun, termasuk saat kita mungkin butuh uang. Itu yang pertama kita minta pertolongan itu harus sama zat yang kekal, zat yang rezekinya nggak pernah berkurang, zat yang rezekinya nggak pernah habis, yaitu Allah. Kita butuh uang, kita butuh apapun, yang pertama kita lapornya ke Allah. Ya Allah, hari ini saya butuh uang segini. Seandainya rezekiku ada segitu, seandainya engkau telah menentukan dari kekayaanmu menjadi rezekiku, tunjukkan ya Allah jalan untuk saya mencapainya. Tunjukkan ya Allah jalan untuk saya mencapai rezeki yang telah engkau tentukan buat saya. Nah kemudian baru kita berusaha misalnya minta pertolongan dari kerabat atau teman atau siapa. Dan kita jangan berharap sama mereka, karena mereka sendiri bukan Tuhan, mereka itu punya kebutuhan, sedangkan Allah kan enggak. Jadi saat kita datang kemudian mereka tidak bisa membantu kita, itu berarti Allah tidak menentukan rezeki kita dari orang itu. Jadi kita minta lagi, ya Allah, saya tidak bisa mendapatkan rezeki dari orang ini, saya tidak bisa mencapai rezekimu dari orang ini, berarti ini bukan jalan rezeki saya, ya Allah tunjukkan. Kita berusaha, jangan tunjukkan ya Allah sambil berzikir di musala, ya Allah turunkan rezeki, tanpa berusaha. Itu kayaknya gimana ya, kita yang hamba kok Allah yang kerja. Kita meminta, tapi ya jangan minta-minta saja, kan aneh. Ini contoh aja ya, kita tinggal di rumah orang kaya, kita dikasih kesempatan tinggal di rumah orang kaya, apapun yang kita butuhkan dikasih, bahkan saat kita tidak meminta pun dia tetap memberikan untuk kita, karena dia memang sangat kaya. Seandainya kita meminta sesuatu sama dia, sedangkan kerja kita di rumahnya cuma tidur-tidur saja, santai-santai, nonton-nonton TV, main HP, apapun yang kita butuh, Pak, tolong dong, hari ini saya butuh pulsa. Aneh kan? Aneh, walaupun dikasih tapi aneh. Coba kalau kita tinggal di tempat orang kaya tersebut, saat kita lihat rumahnya kotor, kita bersihkan. Saat kita lihat ada piring kotor, kita cuci. Ada pakaian kotor, kita cuci. Pasti
akan lebih elok, akan lebih bagus. Jadi apapun yang dia berikan, kita pun merasa memang pantas lah kita menerima, karena kita juga memberi manfaat untuk beliau. Tapi kan beda lagi sama Allah. Kalau Allah itu memang nggak pernah butuh manfaat dari kita. Allah tuh nggak butuh imbalan, timbal balik dari kita. Saat Allah memerintahkan kita melakukan apapun, itu imbalannya nanti buat kita sendiri. Allah meminta kita untuk sholat, dan kebaikan sholat itu untuk kita sendiri. Tapi kenapa kita sebagai hamba ini nggak mau berpikir, tidak mau merenung tentang kebaikan Allah yang seperti itu. Dan Allah menjelaskan di sini tiap sesuatu itu binasa kecuali zat Allah, itu untuk menyadarkan kita bahwa siapapun yang kita andalkan selama ini, baik itu orang tua, saudara, teman, guru, murid, karyawan, atau siapapun, itu mereka itu bersifat binasa. Mereka itu pasti berubah-ubah. Gak selamanya akan setia sama kita, gak selamanya akan baik sama kita, gak selamanya akan bekerja sesuai dengan yang kita inginkan, karena mereka itu hanya manusia biasa, makhluk yang diciptakan Allah. Namun kepada siapa kita harus selalu mengandalkan, kepada siapa kita harus selalu meminta pertolongan, meminta bantuan, dan selalu mendekatkan diri, yaitu kepada zat Allah, tidak kepada yang lainnya, karena Allah yang maha kekal, sedangkan yang lain selain Allah itu bersifat fana, binasa. Jadi makna kekal, makna baqa adalah kekal, tiada akhir bagi wujudnya Allah. Zat Allah itu akan selalu kekal, sifat Allah yang maha pengasih, penyayang, dan semuanya melihat, mendengar itu kekal. Dan seandainya kita bilang Allah itu fana, berarti Allah baru, gak mungkin, gak salah kita bilang Allah baru. Dan Allah sendiri menegaskan tiap sesuatu itu binasa. Jadi kita harus sadar, jangan terlalu mengandalkan kecuali zat Allah. Allah lah yang bisa kamu andalkan, Allah lah yang bisa selalu menuntun hidup kita, menunjukkan jalan kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini sampai waktu kita akan kembali kepadanya. Hanya sekian yang dapat kita jelaskan dalam kajian kali ini tentang baqa dan dalil baqa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.